Pelantikan Wakil Wali Kota Siantar terpilih hasil Pilkada 2020 Dr. Susanti Dewayani hingga kini menjadi polemik di tengah-tengah warga Kota Pematang Siantar. Kemenangan sudah di tangan, tetapi mengapa pelantikan tidak juga dilakukan? Apakah kerja KPU yang belum tuntas atau DPRD yang enggan melakukan pengusulan? Ataukah ada ganjalan hukum yang masih tersisa oleh masa bakti sang petahana? Atau justru sang pengantin tengah gundah gulana hingga singgasana tak jua ada kejelasan? Begitu banyak pertanyaan yang akan kami telusuri dalam edisi kali ini, mengurai benang kusut hasil Pilkada Kota Pematang Siantar. Satu persatu para kepala daerah yang menang dalam pertarungan pilkada berebut kursi jabatan kepala daerah sudah dilantik. Pakaian putih-putih lengkap dengan lencana bulat berwarna emas disematkan di dada. Tetapi perhelatan itu belum juga dilakukan kepada wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar. Jangankan perhelatan, tanda-tanda penjadwalan saja pun belum dilakukan. Tanda tanya ini menjadi besar di kalangan masyarakat. Bayangkan, hampir 8 bulan pasca penetapan kemenangan kursi empuk itu belum ditampuk. Ada apakah gerangan? Susanti Dewayani yang sebelumnya berpasangan dengan Asner Silalahi santer dikabarkan akan dilantik pada Februari 2021. Namun pelantikan tersebut urung digelar. Kemudian menyusul lagi kabar Dr. Susanti akan dilantik Juli 2021 lalu. Nyatanya hingga kini pelantikan tersebut belum juga terrealisasi. Mendagri sendiri sudah menerbitkan surat keputusan nomor 13121 354 tahun 2021 tanggal 23 Februari tentang pengangkatan Dr. Susanti Dewayani sebagai wakil wali kota Siantar pasca meninggalnya pasangan Susanti, yakni calon wali kota Siantar Asner Silalahi. Seharusnya pelantikan Dr. Susanti bisa dilakukan setelah ada pengesahan pengangkatan perempuan yang sebelumnya berprofesi sebagai dokter anak ini. Namun karena masa jabatan wali kota Siantar Hefriansa Nur dan wakil wali kota Toga Sitorus yang harus dipersingkat menyusul adanya keputusan pemerintah mempercepat pilkada serentak pada 2024 mendatang, diperlukan keputusan rapat paripurna DPRD Siantar tentang pemberhentian Hefriansa dan Togar Sitorus. Namun sampai saat ini rapat paripurna pemberhentian tersebut belum juga dilakukan oleh DPRD. Polemik pun bergulir. Awal masalah ini sendiri bermula ketika pasangan Pilkada 2015 Kota Pematang Siantar tertunda selama 11 bulan pada periode tersebut. Hingga akhirnya periodisasi kepala daerah juga mundur, menyusul dengan meninggalnya Hulman Sitorus sebagai wali kota. Hingga akhirnya melantik Hefriansa sebagai wakil wali kota Pematang Siantar berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 132/2058 tahun 2017 tertanggal 2 Februari 2017 untuk masa jabatan 2017-2022. Nah, perubahan politik menginginkan agar pilkada serentak digelar pada 2024. Turut pula mempengaruhi ritme pilkada di Kota Pematang Siantar. Artinya, peraturan Kemendagri ini berakibat pada dipotongnya jabatan wali kota Siantar Hefriansa Nur setelah sebelumnya sudah terpotong 1 tahun akibat polemik pilkada sebelumnya. Nah, sampai di sini persoalan pun menjadi rumit. Surat Menteri Dalam Negeri Mendagri nomor 13112 3646 ODA pertanggal 4 Juni 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara sempat disebut-sebut menjadi dasar bahwa akhir masa jabatan wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar Hefriansa Nur Togar Sitorus tidak lagi pada Februari 2022. Terlebih dalam poin 8 huruf D, pada surat tersebut, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi diminta mengusulkan pemberhentian Hefriansa Togar melalui DPRD Siantar, sehingga akhir masa jabatan Hefriansa Togar kini idealnya menyesuaikan perintah dari Kemendagri tersebut.
Hal tersebut diakui Kepala Bagian atau Kabag Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sumatera Utara, Ahmad Rashid Ritonga. Di samping itu, surat Mendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik tidak hanya mengusulkan pemberhentian saja, tetapi juga merupakan serangkaian kebijakan yang menjelaskan agar dapat melakukan pelantikan terhadap pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Siantar 2020 lalu. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131/21354 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah di kabupaten kota di Sumatera Utara yang menetapkan Susanti Dewayani sebagai wakil wali kota Pematang Siantar terpilih hasil Pilkada serentak 2020. Apalagi menurut Rashid, ada informasi dari Kemendagri bahwa Hefriansah telah menyetujui percepatan akhir masa jabatan wali kota dan wakil wali kota Siantar periode yang ia emban. Sehingga nantinya sebagai hak-hak Hefriansah dan wakilnya akan diakomodir sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meski demikian, pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus melihat perkembangan dari DPRD Pematang Siantar. Lantas apa yang kurang hingga Susanti belum juga dilantik? Tampaknya banyak sekali pertimbangan para wakil rakyat di DPRD tersebut hingga paripurna tak kunjung dilakukan. Wakil Ketua DPRD Pematang Siantar Ronald Tampu-Bolon kepada salah satu media massa mengaku masih perlu melakukan konsultasi dengan Gubernur maupun Dirjen Odda Kemendagri terkait pelantikan wakil wali kota Pematang Siantar, Susanti Dewayani. Dewan tak mau gegabah menggelar rapat paripurna. PPKM pun ikut menjadi alasan mereka. Ronald mengatakan saat ini PPKM masih diperpanjang. Alhasil mereka belum bisa dengan luas menggelar diskusi dengan gubernur maupun Dirjen Odda. Tidak hanya itu, Ronald juga menyebutkan surat dari Kemendagri memiliki kejanggalan, yakni pemberhentian wali kota harusnya satu paket dengan wakilnya sehingga perlu dilakukan konsultasi. Ya, jika ada kesalahan administrasi, bukankah ada langkah klarifikasi? Lantas, apa yang membuat pelantikan ini justru kian diperumit? Pemirsa, simak terus In-Depth News Mr. TV di edisi berikutnya.